Nabi bertemu dengan Khadijah. Kapan pertemuan itu? Bukan pertemuan saat tausiah tabligh akbar. Nabi bertemu Khadijah karena Khadijah punya barang-barang yang banyak, dan siapa saja yang mau membawa barang itu silakan. Ada orang mau bawa barang ini, silakan, jualkan. Nanti bagi hasil. Inilah cikal bakal mudharabah, bagi hasil. Siapa saja mau pergi. Dan ayat bisnis yang selalu dibaca, li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ilafihim rihlatash shita was-shaif. Shita musim dingin, shaif musim panas. Makkah di tengah, Yaman di bawah, dan di atas Syam. Makkah, Yaman, Syam. Syam sudah menjadi 4 negara: Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon. Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon. Makkah di tengah, Makkah, Madinah, disebut dengan istilah Hijaz. Bawah, Yaman. Jadi orang-orang Arab itu bisnismen. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan, dan Abu lainnya. Berapa negara bisnis mereka itu sekarang? Musim dingin mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke Syam. Kenapa musim panas ke Syam? Karena musim panas Syam tidak terlalu panas. Kenapa musim dingin pergi ke Yaman? Karena musim dingin di Yaman tidak terlalu sejuk, karena bukit, karena pantai dekat dengan laut Arab. Maka kalau negeri musim dingin turun ke Syam, salju turun, maka mereka musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman. Jadi kalau dihitung sekarang berapa perjalanan bisnis mereka? Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon, Saudi Arabia, Yaman. Bisnis 7 negara. Jadi jangan bayangkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib itu Abu Sufyan jual duku antar kecamatan. Mereka ini bisnismen ekspor impor. Kenapa mereka disebut jahil? Mereka disebut jahiliyah bukan karena jahil tidak tahu bisnis. Mereka ini para pedagang, korporat, perusahaan ekspor impor. Mereka disebut jahil karena tidak tahu tentang Tuhan. Jahil mereka, luar biasa jahilnya. Dia ambil tepung gandum, dia buat bentuk manusia, dibuat di situ bentuk manusia besar-besar, disembah. Ketika perut lapar dimakan. Nah itu jahilnya, itu luar biasa. Tidak ada yang lebih jahil daripada itu. Itu yang membuat mereka disebut jahiliyah. Adapun bidang ekonomi, mereka amat sangat maju. Mereka adalah bisnismen yang kaya-kaya. Dan Nabi Muhammad hidup di tengah lingkungan itu, dan dia bawa barang-barang milik Khadijah. Hanya saja ada yang beda. Kalau orang lain yang bawa tidak terlalu banyak lakunya, tapi kalau Nabi Muhammad yang bawa, barang laku sekali. Akhirnya Khadijah heran, siapa yang bawa barang dagangan ini? Kenapa untungnya berlipat ganda? Ada seorang anak muda, siapa namanya? Muhammad. Umurnya berapa? 25 tahun. Mana dia? Oh, handsome ini orang. Luar biasa. Oleh sebab itu maka Khadijah mengutus, coba tanya dia, mau tak dia nikah dengan saya? Inilah dalil kalau ada orang baik, perempuan boleh mengutarakan keinginan hatinya. Yang bilang so sweet yang belum nikah. Adapun yang udah nikah senyum-senyum pekat aja lah. Gayung bersambut pucuk dicinta ulam pun tiba. Nabi bersetuju dan paman Nabi meminang Khadijah, maka menikahlah mereka. Diabadikan kisah itu oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum. Nabi berusia 25 tahun, anak muda yang sedang di puncak karirnya, dan mahar pernikahan itu isruna bakarah, 20 ekor onta. Satu ekor onta yang tidak terlalu mahal 35 juta, kali 20 ekor sama dengan 700 juta, ditambah beberapa uqiyah emas, dihitung sekarang lebih kurang 1, sekian M mahar pernikahan Nabi dengan Khadijah. Tadi bercerita tentang sunnah. Ada orang mengikut sunnah dengan jubahnya, bagus.
ngikut sunnah dengan jenggotnya. Bagus, ngikut sunnah dengan banyak solawatnya. Bagus, ngikut sunnah dengan bagus. Tapi ngikut sunnah dengan mahar 1M-nya, katanya ikut sunnah. Nabi menikah dengan Khadijah, mahar 20 ekor onta, 700 juta, tambah beberapa uqiyah, 1, sekian miliar. Lalu orang bercerita tentang Nabi Muhammad yang miskin, susah, melarat, jubahnya compang-camping. Ini Muhammad mana? Yang kamu ceritakan ini Muhammad mana? Muhammad yang kami kenal dalam ajaran Islam adalah Muhammad yang di usia 25 tahun menikah dengan mahar 1, sekian miliar. Lalu kita lihat bagaimana umat Muhammad sekarang dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Layak enggak orang ini disebut pengikut Nabi Muhammad? Itu zaman kita, zaman saya yang pakai seperangkat alat sholat. Anak-anak muda sekarang kupinang kau dengan bismillah. Ustadz Somad, itu yang Ustadz ceritakan waktu Nabi umur 25 tahun sebelum jadi Nabi. Iya juga, itu kan sebelum jadi Nabi. Setelah jadi Nabi dia miskin, dia susah, dia melarat. Oke, sekarang kita melompat dari umur 25 langsung ke umur 63. 25 lompat langsung ke 63. Gimana ceritanya ketika berumur 63? Nabi berkurban. Kebetulan sekarang bulan Syawal, 27 Syawal, tidak lama lagi Zulqa'dah, habis Zulqa'dah masuk Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah Nabi berkurban, umur 63 tahun. Berapa ekor? Nabi potong sendiri 63 ekor. Dia berikan pisau kepada Sayyidina Ali, Ali motong 37. 63 tambah 37 sama dengan 100 ekor onta milik Nabi sendiri. 100 ekor onta kali 35 juta sama dengan 3,5 miliar. Kurban Nabi sendirian. Tadi katanya ngeles. Nah itu kan sebelum jadi Nabi. Nah ini sudah jadi Nabi. Itu kan karena sudah mau meninggal. Susah memang kalau orang mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Jadi kalau mau kaya, berkurbanlah 100 ekor onta.